Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu dalam lindungan Yang Widi. Nah, kali ini tak jemu-jemu kembali kita pada pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga anak-anakku tidak bosan ya. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, kali ini kita akan lanjutkan setelah Niyaya dan juga Waisesika Darsana, kita akan lanjutkan pada Samkhya Darsana. Namun sebelum itu, mari kita mengucapkan doa belajar kepada Sang Hyang Aji Saraswati. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatnam Wastu Diawasu. Semoga setelah mengucapkan doa belajar tadi, kita memperoleh pencerahan dan juga memperoleh inspirasi dan bersemangat kembali untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan semoga anak-anakku sekalian menyimak dengan baik ya. Mari kita simak berikut ini. Samkhya Darsana. Nah, Samkhya Darsana ini termasuk kelompok astika, yaitu mengakui kebenaran dari Weda itu sendiri. Nah, sekarang Ibu bertanya, Samkhya Darsana ini apakah termasuk kelompok langsung atau kelompok yang tidak langsung? Ya, benar sekali. Samkhya Darsana ini adalah kelompok yang tidak langsung. Tidak langsung mengakui kebenaran Weda karena dia melalui pengamatan-pengamatan tertentu. Nah, apakah Samkhya ini pengamatannya sama dengan Niyaya dan juga Waisesika? Baik, nanti Ibu akan jelaskan. Nah, kali ini kita langsung saja ke apakah itu Samkhya? Ya, Samkhya. Samkhya terdiri dari dua kata, yaitu sam dan kya. Sam itu artinya bersama-sama dan kya itu artinya bilangan. Jadi Samkhya ini adalah susunan yang berukuran bilangan. Maksudnya, jadi lebih jelasnya Samkhya ini adalah pengetahuan yang sempurna. Dan di dalam konsep Samkhya ini lebih banyak mencacah, ya. Bagaimana maksudnya mencacah ini? Nah, sifat ajarannya ada yang disebut dengan dualitas, realitas, dan pluralitas. Nah, di sini pluralitas inilah yang dicacah. Jadi, alam semesta ini terdiri dari 25 tatwa. 25 tatwa ini ada 25 konsep yang diusung oleh konsep Samkhya dan Darsana ini. Ya, ada Purusa, Prakrti, Pancabudi Indriya, Pancakarmendriya, dan bagaimana strukturnya ya nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya sifat ajarannya termasuk sifat dualitas. Ya, dualitas yang Ibu sebutkan tadi di mana Samkhya Darsana ini memandang bahwa ada dua konsep yang berbeda secara hakikatnya, tetapi mereka bisa dipadu-padankan. Apakah itu? Yaitu Purusa dan juga Prakrti. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sifat ajarannya adalah realitas. Nah, realitas di sini adalah Samkhya Darsana melihat bahwa apapun yang terjadi di sekitarnya itu dia amati, kemudian itulah yang dianggap nyata. Itu yang dimaksud dengan realitas. Nah, itu tadi mengapa dia disebut dengan sistem pencacahan, karena konsep Samkhya Darsana ini salah satunya di dalam konsep alam semestanya dia menganut 25 tatwa. Begitu. Nah, kemudian siapakah pendiri dari Samkhya Darsana ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Resi Kapila. Pendirinya adalah Resi Kapila. Resi Kapila ini yang mendirikan Samkhya Darsana sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Selanjutnya, Samkhya Darsana mengakui ada 3 metode pengamatan, ya, metode pengamatan kebenaran. Di antaranya ada Pratyaksa, Anumana, dan Aptawakya. Nah, sepertinya agak mirip-mirip ya dengan Niyaya dan juga Waisesika. Nah, kemudian bagaimana dengan pengamatan yang ada di dalam Samkhya Darsana? Mari kita lihat.
Pratyaksa. Pratyaksa ini adalah pengamatan yang bersifat langsung kepada objek yang ingin diamati. Kemudian yang kedua, anumana, ini adalah penyimpulan terhadap objek yang diamati. Jadi penyimpulannya bisa berupa tergantung dari objek yang diamati, apakah itu berupa masalah, apakah itu berupa benda, atau berupa manusia, begitu ya. Tergantung. Nah, selanjutnya, kalau aptawakya ini adalah penegasan yang dilakukan untuk mencari kebenarannya di dalam Weda. Apakah objek yang diamati itu sudah benar keberadaannya di dalam Weda? Begitu. Jadi ada 3 konsep pengamatan di dalam Samkhya Darsana ini, berbeda dengan catur pramana dan juga berbeda dengan Vaisesika Darsana. Di Samkhya Darsana ini lebih banyak mengusung 3 konsep ini, yaitu pratyaksa, anumana, dan juga aptawakya. Pratyaksa pengamatan, anumana penyimpulan, dan aptawakya adalah penegasan. Konsep alam semesta menurut Samkhya Darsana. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada yang disebut dengan sifat ajarannya dualitas dan juga pluralitas. Jadi Samkhya Darsana ini menganut konsep dualitas yang dimana menganut konsep yang berbeda antara purusa dan juga prakerti. Jadi purusa dan juga prakerti inilah yang memadupadankan keberadaan dari asas-asas akibat yang menyebabkan adanya alam semesta ini, baik itu buana alit dan juga buana agung. Nah, selanjutnya purusa ini adalah sebab, kemudian prakerti ini adalah akibat. Purusa adalah sebab dan prakerti adalah akibat. Purusa ini seperti asas yang tidak bisa diganggu-gugat dan dia ini tidak terikat atau yang disebut dengan asanga, atau tidak berawal dan tidak berakhir atau anadi ananta. Nah, kemudian ada asas yang terlibat dengan guna yang bergerak sedemikian rupa, itu yang disebut dengan prakerti. Jadi prakerti ini tidak bisa terlepas dari guna dan dia merupakan unsur akibat apapun yang ada di dalam dunia ini, baik itu buana agung ataupun buana alit itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian konsepnya itu disebut dengan pluralitas? Karena Samkhya Darsana ini seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa memang benar adanya ia menganut 25 tattwa dari konsep alam semesta ini. Purusa dan prakerti ketika dipadupadankan dan saling mempengaruhi satu sama lain, kemudian prakerti ini mempengaruhi purusa dan selanjutnya prakerti inilah yang melahirkan mahat atau asas mahat. Mahat ini adalah kecerdasan alam, ya. Jadi alam ini begitu cerdas, kemudian selanjutnya dia muncul ahamkara. Nah, dari mahat ini muncul ahamkara. Ahamkara ini adalah asas kepemilikan dari alam semesta. Dari ahamkara ini muncullah manas, panca budi indriya, kemudian panca karmendriya, selanjutnya ada panca tanmatra dan juga panca mahabhuta. Manas itu adalah pikiran, ya. Kemudian ada yang disebut dengan panca budi indriya yang sifatnya mengetahui 5 kegiatan atau 5 dari anggota badan atau anggota dari alam semesta ini yang sifatnya mengetahui. Kemudian ada panca karmendriya yang sifatnya berbuat, dan selanjutnya ada yang panca tanmatra itu yang sifatnya merasakan, dan panca mahabhuta ini adalah unsur-unsur utama, baik itu yang padat, cair, kemudian ada unsur ruang, dan kemudian ada juga unsur panas, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya dari kesekian konsep itu, baik itu manas, panca budi indriya, panca karmendriya, kemudian panca tanmatra dan panca mahabhuta, maka alam semesta ini bisa terciptakan karena ada konsep-konsep itu. Mengapa 25 tattwa? Karena jika dihitung dari purusa, prakerti, mahat, ahamkara, manas, kemudian ada panca budi indriya yang terdiri dari 5. Nah, nanti silakan anak-anakku sekalian
chat ibu di grup ya. Apa saja sih panca budi indriya itu? Kemudian ada yang panca karmendriya, itu ada 5 kan. Kemudian selanjutnya ada panca tanmatra, itu sudah 5 juga. Kemudian panca mabuta juga. Nah itu ada 5. Sekarang 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah sekarang ada 5 konsep, jadi 25 tatwa. Itu tadi. Jadi silakan anak-anakku sekalian sebutkan apa saja panca budi indriya itu, apa saja panca karmendriya itu, apa sajakah panca tanmatra itu, dan apa sajakah panca mahabuta beserta penjelasannya. Pilih salah satu ya, dan silakan sebutkan di grup. Dan sebutkan juga sumber dari apa yang anak baca gitu. Dari panca karmendriya, panca budi indriya, sebutkan sumber-sumbernya. Di mana anak mendapatkan jenis-jenis dari panca karmendriya dan budi indriya dan panca tanmatra beserta dengan panca mahabuta itu. Kemudian bagaimana konsep kelepasan di dalam Samkhya Darsana ini? Ada yang disebut dengan jiwan mukti dan ada yang disebut dengan widaha mukti. Jadi kelepasan di sini ada 2 menurut Samkhya, yaitu kebahagiaan yang didapat atau kelepasan yang didapat akibat ia telah merasa terlepas dari ikatan itu dan masih berada di dunia ini. Nah, itu disebut dengan jiwan mukti. Jadi, ketika masih berada di dunia ini, dia sudah merasakan kelepasan itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan widaha mukti, kelepasan yang dicapai setelah roh itu bisa terlepas dari badan kasar, yaitu stula sarira, dan badan halus, yaitu suksema sariranya. Nah, jadi dari 2 kelepasan itu tadi tentu ada jalan untuk menempuh kelepasan itu. Yang pertama, itu harus terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, nanti Ibu akan jelaskan ikatan apa saja itu. Kemudian yang kedua, bisa terlepas dari penderitaan dan juga sakit-sakit itu tadi. Dan ya, seperti itu kita juga bisa merasakan kelepasan ketika ada di dunia ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat mirip-mirip ya dengan Mokshatam Jagadita ya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menempuh jalan kelepasan itu dianjurkan ya oleh Resi Kapila bahwa kita itu harus bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, atau yang disebut dengan weka, karena manusia itu dibekali dengan itu. Manusia kan telah memiliki tripermana dan salah satunya idap, bahkan dia harus bisa mempergunakan idap itu. Idap inilah yang harus bisa dipergunakan dengan baik, mana pengetahuan yang palsu, mana pengetahuan yang buruk, mana pengetahuan yang benar-benar adanya. Maka dari itu, di dalam Samkhya Darsana itu ada pengamatan untuk mencapai kebenaran yang Ibu sebutkan tadi. Ada pratyaksa, anumana, dan juga ada yang disebut dengan aptawakya. Jadi dari 3 kebenaran itu semestinya memberikan introspeksi kepada diri kita. Bahwa kalau misalkan kita sudah mengetahui itu adalah kebenaran yang palsu, buat apa kita ikuti? Kan seharusnya kita bisa mempergunakan wiweka kita. Nah, dengan jalan mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk ini, tercapailah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu tidak ujuk-ujuk datang seperti itu, dan perlu Perlu pelatihan. Perlu latihan terus-menerus. Maka dari itu tujuan utama ya manusia untuk hidup di dunia ini ya untuk menjalankan karma wasana ya bukan. Ikatan-ikatan yang dimaksud adalah ikatan-ikatan yang membuat manusia itu menjadi menderita. Apa saja itu? Ada avidya, astika, raga, dwesa, dan abhiniwesa. Jadi, ada yang disebut dengan avidya atau kebodohan. Jadi, ketika manusia tidak terlepas dari kebodohan, ya mungkin dia merasa lebih angkuh, merasa tidak ingin melakukan sesuatu, bahkan merasa tidak percaya diri karena kebodohan itu melingkupi diri kita. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan astika. Jadi astika ini adalah kelakuan yang buruk. Ya sudah tahu itu kelakuan yang buruk masih saja kita lakukan karena dipengaruhi avidya ini juga. Kemudian ada yang disebut dengan raga. Raga ini adalah keserakahan, loba, tamak. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan dwesa. Dwesa ini adalah kebencian. Nah, di sini mungkin agak susah gitu ya mengendalikan penderitaan ini. Salah satunya adalah kebencian. Dan terkadang kita tidak sengaja merasa benci begitu dengan orang lain. Tetapi ya memang seperti itu yang disyaratkan di dalam Samkhya Darsana, bahwa ketika manusia bisa terlepas dari kebencian, maka ya bisa merasakan kelepasan dari ikatan itu. Salah satunya adalah jiwan mukti. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan abhiniwesa, yaitu ketakutan. Nah, ketakutan ditinggal oleh orang tersayang, ketakutan ditinggal oleh orang-orang yang terkasih, takut ditinggal oleh orang tua, takut ditinggal oleh adik, seperti itu. Nah, itu merupakan penderitaan dan ketakutan-ketakutan yang berlebihan yang tak kita sadari itu sebenarnya itu adalah lingkaran dari pikiran kita. Dan itu merupakan racun-racun juga bagi pikiran kita.
Jadi ada 5 ikatan, apa saja itu? Awidya, kebodohan, kemudian ada astika, itu kelakuan yang buruk, raga itu serakah, kemudian ada duesa, itu adalah kebencian, dan abiniwesa, itu adalah ketakutan. Jadi 5 dari ikatan inilah yang menyebabkan manusia itu tidak bisa terlepas, dan bahkan manusia itu tidak bisa mencapai kelepasan itu. 3 macam sakit di dunia ini menurut Samkhya Darsana, yaitu ada Adhyatmika, yaitu sakit yang disebabkan oleh perasaan kita sendiri, dan sakit ini disebabkan oleh sedih, marah, kemudian egois, dan bad mood. Nah, itu sakit-sakit yang disebabkan oleh diri kita itu. Dan selain itu juga sakit yang disebabkan oleh badan kita, karena akibat dari aktivitas fisik, misalnya capek kerja, capek nyapu, capek buat tugas. Nah, itu adalah sakit adhyatmika. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan sakit adibaiwitika. Nah, adibaiwitika ini adalah sakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan gaib. Wah, apa itu? Ya, anak-anakku udah tahu lah ya isu-isu tersebut. Gangguan-gangguan gaib. Ya mungkin ada saja gitu kan gangguan, mungkin mohon maaf misalkan disakiti oleh orang lain atau bagaimana gitu, dengan magic-magic seperti itu dan magis-magis seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan adibautika. Nah, adibautika ini adalah sakit yang disebabkan oleh aktivitas yang ada di luar tubuh. Jadi misalkan ada fenomena bencana alam tuh. Kemudian ada sakit yang disebabkan oleh misalkan tertimbun runtuhan gempa gitu, misalnya mohon maaf gitu ya, tertimbun runtuhan gempa, atau mungkin karena tersandung begitu kan, itu sifatnya di luar tubuh. Ya, sifatnya tidak sengaja. Dan itu tadi ada sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri, ada sakit yang disebabkan oleh gangguan gaib, ada sakit yang disebabkan oleh aktivitas di luar tubuh. Nah, dari ketiga sakit itulah yang mencerminkan bahwa manusia itu tidak terkadang memang susah sekali untuk terlepaskan dari penderitaan, termasuk sakit. Dan termasuk juga manusia tidak bisa terlepas dari kebodohan, kemudian tidak bisa terlepas dari kelakuan yang buruk, tidak bisa terlepas juga dari kebencian, kemudian rasa serakah, ketakutan, kekhawatiran. Ya, itu semua kekompleksitasan kita semua. Dan Samkhya Darsana ini memberikan pembelajaran bagi diri kita bahwa hidup adalah campuran dari sedih dan senang, suka dan duka, duka dan suka, suka dan lara. Dan hidup ini tidak bisa terlepas dari sana karena kita masih saja terikat dengan prakriti. Nah, terikat dengan prakriti. Jadi ada yang disebut dengan unsur roh yang dimana ini Samkhya Darsana yang bilang bahwa roh ini hanya mengamati dari perubahan mental dan juga aktivitas badan. Jadi roh ini hanya diam-diam saja dan dia hanya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh badan ini. Gitu. Dan roh ini sifatnya kekal dan abadi, maka dia disebut dengan sebab, dan sebab itu adalah purusa. Prakriti inilah yang bergerak. Nah, prakriti yang bergerak inilah yang terikat dengan penderitaan dan juga sakit yang disebutkan tadi, terikat dengan kebodohan, sakit yang disebut dengan sakit gangguan gaib, dan masih ada 2 lagi. Nah, itu tadi yang menyebabkan manusia lebih banyak tidak bisa memahami dirinya sendiri. Kalau memang hubungannya dia dengan manusia lainnya, hubungannya manusia ibu dan juga anak-anak itu adalah hubungan yang sementara, tidak permanen. Mungkin saja anak-anakku sekalian nanti masuk ke kelas 11, nanti kan hubungannya sifatnya sementara. Ya, namun ya walaupun sementara seperti ini, kita mesti mengetahui bahwa di setiap diri manusia itu terdiri dari atman, dan atman, ya, dan patut saling menghargai dan patut saling menghormati satu sama lain. Dan kita usahakan untuk itu. Dan kita usahakan untuk bertindak pada jalan dharma. Seperti yang disyaratkan di Samkhya Darsana seperti tadi yang Ibu sebutkan, bahwa kita mesti memiliki wiweka. Jadi mesti memiliki pengetahuan yang mana sih yang benar, sikap yang baik, yang mana sih sikap yang buruk. Kalau misalkan kita sudah tahu sebagai sisya, apa sih yang baik yang seharusnya saya lakukan, kemudian apa sih yang buruk yang saya harus lakukan. Dan tidak lupa kita juga harus mensyukuri diri kita, karena kita juga adalah bagian dari reinkarnasi seperti yang disyaratkan oleh Samkhya Darsana dan dari konsep alam semesta tadi, bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita punya, termasuk ada panca budi indrinya, bahkan karmendriyanya, kemudian ada panca tanmadra, kemudian ada panca mahubhuta. Sekaligus kita diberkahi pikiran, sekaligus kita diberkahi lidah untuk berbicara, tuat indriya, kemudian sekaligus kita diberkahi oleh tangan dan kaki begitu ya, dan lengkap seperti ini. Nah, itu tadi
pembelajaran tentang kemanusiaan menurut Samkhya Darsana, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan itu saja dari Ibu, dan silahkan anak-anakku sekalian jawab pertanyaan Ibu yang tadi. Apa sajakah yang termasuk Panca Budi Indriya, Karmendriya, kemudian Panca Tanmatra dan Panca Mahabhuta? Silahkan sebutkan nama, nomor kelas, dan silahkan komen di WA Group ya. Nah, itu tadi pembelajaran dari Ibu, dan terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu damai rahayu, dan Ibu akan akhiri dengan salam damai. Om Santi 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 Om. Sukses.